Halo, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas keempat mata kuliah Manajemen Proyek Konstruksi yang diampu oleh dosen saya, Ibu Riani Pratiwi, STMT. Tugas ini dikerjakan oleh saya sendiri. Nama saya Maria Septriwina Sitohang, NIM D10111911113. Manajemen proyek, pendekatan secara teoritis. Apa saja tantangan bagi seorang engineer? Tantangan bagi engineer. Bagaimana kita mewujudkan bangunan dari gambar yang merupakan ide dari seseorang yang ingin mewujudkan sesuatu? Mengapa disebut tantangan? Ketika kita ingin mewujudkan dari gambar menjadi suatu bangunan, kita mempunyai keterbatasan seperti tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, metode atau cara, dan uang atau dana, serta batasan untuk membangun suatu bangunan atau proyek. Yang pertama, biayanya terbatas, yang kedua, mutunya sudah ditentukan, yang ketiga, waktu pelaksanaan dibatasi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, maka manajemen adalah sebuah solusi untuk tantangan tersebut. Apa saja prinsip dari sebuah manajemen? Prinsip manajemen ada 4. Yang pertama planning atau perencanaan, yang kedua actuating atau pelaksanaan, yang ketiga controlling atau pengendalian, yang keempat organizing atau pengorganisasian. Pertama, planning atau perencanaan. Pengertian perencanaan adalah suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai atau tujuan di masa depan serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang pertama ada biaya, yaitu perencanaan anggaran biaya proyek, termasuk di dalamnya ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Tujuannya adalah merencanakan biaya proyek agar sesuai dengan anggaran yang tersedia. Yang kedua mutu, perencanaan mutu hasil dan perencanaan mutu proses. Tujuannya adalah merencanakan mutu hasil dan proses sehingga diperoleh bangunan yang fit for use. Yang ketiga ada waktu, perencanaan waktu atau penjadwalan. Tujuannya adalah mendapatkan jadwal secara rinci sehingga tidak ada pekerjaan yang tertinggal serta proyek selesai dalam kurun waktu atau durasi yang diinginkan. Kedua, actuating atau pelaksanaan. Pelaksanaan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara terencana, teratur, dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan sebuah rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala sumber daya yang dibutuhkan. Pelaksanaan adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan yang ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. Yang ketiga, controlling atau pengendalian. Pengendalian dapat diartikan sebagai fungsi manajemen untuk memastikan bahwa kegiatan dalam organisasi dilakukan sesuai dengan yang direncanakan. Fungsi pengendalian atau controlling ini juga memastikan sumber-sumber daya organisasi telah digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasinya. Fungsi pengendalian akan membandingkan kinerja aktual organisasi dengan standar yang ditentukan, menemukan penyimpangan dan upaya untuk mengambil tindakan korektif. Dalam fungsi pengendalian ini juga membantu merumuskan perencanaan di masa yang akan datang. Dengan demikian, fungsi pengendalian akan membantu dalam membawa siklus manajemen kembali ke perencanaan. 4 langkah pengendalian. Yang pertama, menetapkan standar kinerja. Yang kedua, mengukur kinerja aktual. Yang ketiga, membandingkan kinerja aktual dengan standar. Yang keempat, mengambil tindakan koreksi. Keempat, organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian atau organizing adalah proses mengidentifikasi, mengelompokkan, mengorganisir, dan membangun model hubungan kinerja orang untuk mencapai tujuan organisasi. Pengorganisasian adalah proses mengatur orang dan sumber daya lain untuk mencapai tujuan bersama. Dalam organisasi, persiapan struktur organisasi sangat penting, sehingga setiap orang dalam organisasi mengetahui tugas dan tanggung jawab, tugas, hak dan wewenang mereka dengan tepat. Organisasi ada di setiap fungsi manajemen, dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengendalian.
Selanjutnya kita masuk ke manajemen proyek, yaitu aspek biaya, mutu, dan waktu pada pelaksanaan proyek konstruksi. Apa saja yang terdapat dalam kontrak konstruksi? Pemilik proyek melakukan kontrak konstruksi dengan kontraktor. Dalam kontrak konstruksi terdapat yang pertama batasan waktu. Waktu yang disepakati bersama untuk menyelesaikan seluruh item pekerjaan hingga proyek selesai. Yang kedua ada batasan biaya. Besarnya biaya yang disepakati antara kontraktor dengan pemilik proyek. Yang ketiga, batasan mutu. Syarat-syarat mutu yang harus dipenuhi oleh kontraktor untuk setiap item pekerjaan. Yang keempat, jenis kontrak dan aturan administrasi. Jenis kontrak yang disepakati, sanksi keterlambatan, proses pembayaran, dan lainnya. Bagaimana pengelolaan proyek konstruksi? Pengelolaan proyek konstruksi. Yang pertama ada input, yang kedua proses, dan yang ketiga output. Yang pertama dalam input terdapat kontrak konstruksi, subkontraktor yang diajukan, supplier yang diajukan, jadwal pelaksanaan, metode kerja, data spesifikasi material yang diajukan, dan yang terakhir data tenaga kerja. Yang kedua proses, itu yang direncanakan, yang diorganisir, yang dijalankan, dan yang dikendalikan sampai dengan proyek konstruksi selesai. Dan outputnya adalah produk atau fasilitas yang memenuhi batasan biaya, mutu, dan waktu. Sebutkan pihak-pihak yang ada dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Pihak-pihak yang ada dalam pelaksanaan proyek konstruksi ada 5. Yang pertama pemilik proyek, yang kedua konsultan, yang ketiga kontraktor, yang keempat subkontraktor, dan yang terakhir adalah supplier. Apa saja aspek waktu pada saat pelaksanaan proyek konstruksi? Aspek waktu pada pelaksanaan proyek konstruksi. 4 hal berkaitan dengan aspek waktu pada pelaksanaan konstruksi. Yang pertama, batas waktu pelaksanaan proyek. Yang kedua, kapan dimulainya waktu pelaksanaan proyek. Yang ketiga, jangka waktu setiap item pekerjaan. Yang keempat, potensi perubahan batas akhir waktu pelaksanaan proyek. Waktu proyek tertuang dalam penjadwalan proyek. Di samping waktu proyek, penjadwalan juga meliputi material, tenaga kerja, peralatan, dan dana atau kas. Penjadwalan yang tepat dapat menghindarkan dari keterlambatan penyelesaian proyek. Pengendalian waktu pelaksanaan proyek konstruksi. Yang pertama, ukur dan buat laporan kemajuan pekerjaan. Yang kedua, hasil pengukuran kemajuan pekerjaan dibandingkan dengan rencana kemajuan pekerjaan yang telah dibuat. Yang ketiga, lakukan langkah perbaikan jika terjadi ketidaksesuaian dengan rencana atau terjadi keterlambatan. Yang keempat, lakukan reschedule jika langkah perbaikan tidak dapat mengembalikan kemajuan pekerjaan sehingga tahapan berikutnya dapat diperoleh kemajuan pekerjaan sesuai dengan rencana. Langkah persingkat waktu pelaksanaan pekerjaan. Yang pertama, tambah tenaga kerja dan shift kerja. Yang kedua, tambah jam kerja dan hasil kerja. Yang ketiga, pergunakan peralatan yang lebih produktif. Yang keempat, menambah ketersediaan bahan dan pergunakan bahan yang instalasinya cepat. Apa saja aspek mutu pada pelaksanaan proyek konstruksi? Aspek mutu pada pelaksanaan proyek konstruksi. Pedoman mutu proyek konstruksi ada 3, yaitu yang pertama gambar kerja, yang kedua spesifikasi teknis material, yang ketiga rencana kerja dan syarat-syarat. Pengendalian mutu ada 5. Yang pertama, pengajuan sampel material yang akan dipakai untuk disetujui pemilik proyek dan uji sampel. Yang kedua, ajukan rencana pekerjaan yang akan dilakukan. Yang ketiga, pengawasan secara langsung terhadap pekerjaan yang dilakukan. Yang keempat, buat laporan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan. Yang kelima, meeting dan evaluasi secara berkala antara pihak kontraktor, owner, dan konsultan pengawas. Apa saja aspek biaya pada saat pelaksanaan proyek konstruksi? Aspek biaya pada pelaksanaan proyek konstruksi. Pembiayaan proyek konstruksi ada 3. Yang pertama, berkaitan dengan besarnya dana yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek konstruksi. Yang kedua, menjadi tanggung jawab pemilik proyek dan kontraktor. Yang ketiga, ketidakmampuan pembiayaan proyek dapat berakibatkan tidak selesainya proyek. Pembayaran proyek konstruksi dilakukan secara pembayaran dengan uang muka, pembayaran bulanan, pembayaran termin, pembayaran sekali di akhir. Pengendalian penerimaan dana. Yang
Yang pertama, uang muka semaksimal mungkin. Yang kedua, diupayakan tidak ada retensi. Yang ketiga, material onsite dapat dihitung. Yang keempat, frekuensi pembayaran prestasi pekerjaan sebanyak mungkin. Dan yang terakhir, pekerjaan yang dilakukan di awal harganya relatif tinggi. Pengendalian dana tahap pelaksanaan ada 4. Yang pertama, persiapan dengan baik seluruh prosedur penagihan. Yang kedua, tugaskan staf khusus untuk proses penagihan hingga cair. Yang ketiga, jalin komunikasi yang lancar dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan proses penagihan. Yang keempat, kenali dengan baik jadwal yang berkaitan dengan penagihan agar tidak terjadi penundaan pencairan. Pengendalian pembiayaan dalam rangka pengendalian likuiditas atau kemampuan untuk melanjutkan pembayaran. Yang pertama, stok material di lokasi sekecil mungkin, tetapi tetap menjamin kelancaran pekerjaan. Yang kedua, batasi seminimal mungkin pembayaran yang tidak berkaitan langsung dengan kemajuan prestasi pekerjaan. Yang ketiga, hindari pekerjaan yang tidak atau belum tertuang dalam kontrak. Yang keempat, mengutamakan kegiatan yang secara langsung menambah prestasi kerja. Manajemen proyek dalam konstruksi bangunan gedung. Tahapan proyek konstruksi ada 3. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pelaksanaan. Yang tiga, pengawasan. Struktur bangunan gedung. Yang pertama itu struktur bawah. Yang dimaksud adalah pondasi struktur bangunan yang berada di bawah tanah. Yang kedua, struktur atas adalah struktur bangunan yang berada di atas permukaan tanah seperti kolom, balok, plat, tangga. Kaitan struktur bangunan gedung dengan manajemen merupakan manajemen pelaksanaan strukturnya, sehingga pelaksanaan bangunan gedung harus sistematis. Artinya, perencanaan time schedule tidak bisa sembarangan. Sebelum melakukan time schedule, tahapan paling awal adalah membuat rencana anggaran biaya penawaran yang dibuat oleh kontraktor. Setelah itu, maka dilakukan time schedule. Selanjutnya ada widget. Bangunan yang direncanakan sebelum dikerjakan perlu untuk ditentukan terlebih dahulu titik awal dan as masing-masing kolomnya. Sebutkan pembebanan yang ada pada bangunan. Pembebanan pada bangunan itu ada 5. Yang pertama, beban mati. Yang kedua, beban hidup. Yang ketiga, beban gempa. Yang keempat, beban angin. Yang kelima, beban hujan. Bagaimana cara pemeriksaan beton dan baja tulangan? Pemeriksaan beton dan baja tulangan. Yang pertama ada pra-pelaksanaan. Pra-pelaksanaan terdiri dari trial mix di lab dan uji selam. Yang kedua, saat pelaksanaan terdiri dari uji selam, uji tarik baja tulangan, uji sketmat diameter tulangan, dan uji silinder beton di lab. Yang ketiga, pasca pelaksanaan terdiri dari hammer test dan curing beton. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika saya ada salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.